An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharih, dan agar umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Hendaknya dia menyambung silaturahmi. Saya ulangi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharih, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ya. Hadis ini menjelaskan yang pertama bahwasanya boleh seseorang berniat mengamalkan amalan soleh selain mengharapkan pahala akhirat, juga mengharapkan ganjaran duniawi. Jika memang Rasulullah SAW mengizinkan, seperti dalam hadis ini, menyambung silaturahmi adalah amal ibadah. Seorang menyambung silaturahmi berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ingin dengan silaturahmi dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ini tidak jadi masalah. Yang penting bahwasanya niat untuk meraih pahala di akhirat adalah yang utama. Itu yang utama, dan itu tidak mengapa. Dan yang semisal ini banyak dalam hadis-hadis ya. Contohnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Seorang misalnya dalam kondisi susah, ekonominya susah, kemudian dia ingin dapat solusi, banyak problematika yang dia hadapi, kemudian dia ingin dapat solusi dan ingin dapat rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, maka dia bertakwa kepada Allah dengan berharap diberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Apakah ini boleh? Boleh, karena Allah yang mengiming-imingi hal tersebut dalam Al-Quran. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Misalnya seorang juga dia bersedekah dalam rangka agar rezekinya ditambah oleh Allah. Ingat, niat utama adalah dapat pahala di akhirat, ya. Itu niat utama. Tetapi dia domplengkan niatnya agar rezekinya ditambah, boleh, karena Allah yang menjanjikan hal tersebut. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah." Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan menakut-nakuti kalian supaya tidak bersedekah. Kalau kalian bersedekah, kalian akan miskin, kata syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakuti kalian nanti bakalan miskin kalau bersedekah. Ya, nanti kurang buat anak-anak, buat keluarga kurang. Ya, dan wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji, yaitu agar pelit. Kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Tapi Allah menjanjikan ampunan bagi kalian kalau kalian bersedekah, diampuni oleh Allah, wa fadla, dan akan ditambah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan dua ganjaran. Pertama, kalau orang bersedekah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ganjaran akhirat. Yang kedua, ganjaran apa? Duniawi. Allah akan berikan fadla, yaitu tambahan. Allah akan berikan tambahan. Jadi kalau seorang bersedekah niatnya pertama tentu agar dapat pahala di akhirat, yang kedua ingin agar rezekinya berkah supaya ditambah oleh Allah, tidak mengapa, tidak jadi masalah. Ini niat duniawi didomplengkan kepada niat akhirat, tidak jadi masalah. Contoh, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan, "Da'u mardakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ada seorang bersedekah, kemudian niatnya agar dia sembuh dari penyakit, atau istrinya sakit agar sembuh, dia bersedekah dengan niat tersebut, maka ini dibolehkan karena Nabi yang suruh, "Da'u mardakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Yang dilarang kalau orang beramal dunia, beramal akhirat murni untuk dunia, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Kalau dia beramal akhirat murni karena ingin duniawi, ini haram, ini tidak boleh. Ya, makanya Allah mengatakan, "Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, di antara mereka ada yang berkata, "Rabbana atina fid dunya," ya Allah berikanlah kami karunia di dunia. Dia tidak minta di akhirat. "Wa ma lahum fil akhirati min khalaq," kata Allah di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Allah cela orang seperti ini.
Kata Allah, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ini antara mereka ada yang minta dua-duanya. Ya Allah, Rabbana, Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia, dan jauhkanlah kami dari azab neraka Jahannam. Ini tidak jadi masalah, ya. Jadi saya ulangi, tentu kata sebagian ulama yang sempurna adalah seorang beramal soleh murni untuk berharap pahala akhirat. Ini yang paling sempurna. Tetapi seandainya dia domplengkan niatnya untuk perkara duniawi, yang itu dibolehkan, ya, dan itu bukan mendominasi, ya, maka tidak mengapa berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada, ya. Seperti Nabi SAW bersabda, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya bani Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kepada hamba-hambaku, aku akan berinfak kepadamu. Ini jelas, barang siapa yang berinfak maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hadis-hadis yang menjelaskan boleh seorang berniat duniawi, ya, selain niat akhirat yang paling utama adalah hadis ini. Kata Nabi SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yudsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin lapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia nyambung silaturahmi. Ini dalil bahwasanya boleh seorang rezekinya mungkin susah, ya, maka dia berniat, saya ingin bantu ibu saya, bantu kakak saya, bantu adik saya, ya, agar rezeki saya dimudahkan, agar kerjaan saya dimudahkan, agar dagangan saya lancar. Boleh, nggak jadi masalah, ya. Tetapi saya ingatkan, yang paling utama adalah pahala akhirat. Pahala dunia ini akan datang dan pergi dan akan sirna, ya. Bahkan kalau kita niatkan murni untuk akhirat, dunia akan datang dengan sendirinya. Ini satu yang otomatis. Niatnya otomatis, tetapi boleh. Karena kalau tidak boleh, ngapain Nabi mengiming-imingkan hal ini? Karena sebenarnya mengatakan tidak boleh berniat duniawi sama sekali. Enggak, gimana kalau nggak boleh, ngapain Nabi mengiming-imingkan hal ini? Bukankah Nabi yang mengiming-imingkan? Barang siapa yang dapatkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, berarti Nabi yang mengiming-imingkan. Berarti dibolehkan. Nah, hadis ini apa maksudnya dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya? Ada dua pendapat, lihat halaman 170 sama 171. Pendapat pertama menyatakan bahwa maknanya adalah makna majasi atau kiasan. Hal ini karena rezeki dan umur sudah tercatat di catatan takdir sehingga tidak mungkin diubah-ubah lagi. Ya, artinya apa? Bahwasanya rezekinya tetap aja, kemudian umurnya tetap saja, tetapi maksudnya ditambah adalah diberkahi. Maksudnya ditambah artinya diberkahi, ya. Ya, rezekinya itu saja tidak berubah, tetapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih bermanfaat, bisa digunakan untuk ibadah dan yang lainnya. Umurnya pun demikian tidak berubah, tetapi diberkahi sehingga dia dalam umurnya tersebut bermanfaat, dia beribadah kepada Allah dan yang lainnya. Ini maksudnya pendapat yang pertama. Karena dari mereka takdir sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Pendapat yang kedua mengatakan benar-benar dirubah, tetapi yang dirubah bukan di Lauhil Mahfuz, tetapi catatan yang ada di malaikat. Catatan yang ada di malaikat. Lihat halaman 171, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umul kitab." Kata Allah, Allah menghapus yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada umul kitab, ada Lauhil Mahfuz. Ternyata ada catatan malaikat yang bisa dirubah. Jadi tatkala seorang bayi dalam janin dalam perut ibunya, tatkala berumur 120 hari, yursalu ilaihi malak. Dalam hadis kata Nabi, Allah mengirim malaikat kepada janin tersebut. Fa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian disuruh untuk mencatat 4 perkara. Di antaranya bi kadri rizqihi wa ajalihi. Disuruh catat rezekinya dan ajalnya. Disuruh catat. Ya. Catatan malaikat ini disuruh catat bisa berubah. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan Allah menetapkan yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab, tetapi di sisi Allah di Lauhil Mahfuz tidak akan berubah. Maksudnya bagaimana? Ini secara logika sederhana. Misalnya si Paijo dalam perut ibunya datang malaikat catat. Misalnya si Paijo lagi janin dalam perut ibunya umur 120 hari, umur 4 bulan datang malaikat mencatat misalnya rezekinya sampai dia mati misalnya 1,5 miliar, ya. Di total 1,5 miliar rupiah. Umurnya meninggal umur 55 tahun. Inilah takdirnya Paijo. Umurnya
55 tahun rezekinya berapa? 1,5 miliar. Sudah dicatat ternyata waktu umur 30 Pak Ijo ini sangat berbakti sama ibunya. Ibunya sakit dia rawat, dia keluarkan biaya untuk biaya ibunya, dia bantu ibunya, kemudian dia bantu adiknya. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat itu rubah catatan. Tadinya 1,5 miliar jadi 10 miliar ya. 55 jadi 75 tahun. Dirubah. Ya. Tetapi proses perubahan ini semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Karena isi Lauhil Mahfuz enggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu, ya. Enggak ada yang tahu rahasia takdir Allah yang sesungguhnya di Lauhil Mahfuz. Adapun catatan malaikat, malaikat tahu catatan tersebut. Ya, ternyata catatan tersebut bisa dirubah oleh Allah dan ini pendapat yang lebih kuat. Dan yang benar apakah pendapat yang pertama, pendapat kedua? Kenyataannya menyambung silaturahmi adalah sebab tambahnya apa? Rezeki. Ya, sama. Kalau kita makan sebab kenyang, kita berobat sebab sehat, sama menyambung silaturahmi adalah sebab datangnya rezeki. Ya. Mau kita pendapat pertama, pendapat kedua, pokoknya rezeki ditambah. Ya. Dan tidak ada catatan di Lauhil Mahfuz yang berubah. Kalaupun berubah dalam catatan apa? Malaikat. Ya, oleh karenanya kita dapati orang yang berbakti sama orang tuanya biasanya diberkahi oleh Allah, rezekinya lancar. Ini kebiasaannya seperti itu. Ya, rezekinya lancar ya. Saya punya teman cerita, dia punya ibu ya, dia udah kerja bertahun-tahun zaman dulu, dia mengumpulkan uang 15 juta, gaji dia kumpulkan entah selama setahun, intinya punya uang 15 juta, dan dia ingin jadikan modal. Tahu-tahu ibunya dililit utang, rentenir atau yang lainnya, saya lupa. Akhirnya harus bayar. Subhanallah, dia punya uang 15 juta buat modal, akhirnya dia ternyata utang ibunya 13 juta. Maka dia bayar 13 juta, tinggal 2 juta. Dia tanya lagi sama ibunya, coba ibu ingat-ingat masih punya utang lagi enggak? Ibunya ingat-ingat ternyata masih ada 2 juta. Pas 15 juta, pas 15 juta. Tapi sekarang Masya Allah teman saya itu ya, orang yang enggak pernah kerja kata dia, saya kerja Ustaz cuma 3 jam dalam sehari, cuma nelpon sana nelpon sini, tapi penghasilan ratusan juta per bulan ya. Allah mudahkan ya. Jadi di antara kunci sukses dalam duniawi adalah menyambung silaturahmi. Kita berusaha cari rezeki dengan sebab-sebab duniawi ya, kita kerja, kita jualan, kita dagang, tapi jangan lupa ada sebab-sebab ukhrawi. Ada sebab-sebab ukhrawi yang ini sebab yang abstrak yang tidak nampak, tapi itu sebab untuk dapat rezeki yang banyak. Contohnya menyambung silaturahmi. Jadi jangan lupa telepon tante kirim uang, telepon om kirim uang ya. Kalau kita punya uang, kalau nggak punya ya kita tanya kabar-kabarnya, kita jenguk ya meskipun nggak ada duit ya. Ya, kita berusaha nyambung silaturahmi kan bisa dengan duit ya, bisa dengan duit, bisa juga dengan kebaikan yang lain ya. Niscaya rezeki akan ditambah, yang jamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga umur diberi kesehatan, umur dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya kita meninggal umur 55 jadi 75 tahun. Ya. Karena seorang mungkin kalau dia keluar dari rumah ya, harusnya ditakdirkan dia ketabrak truk ya, tapi pas dia keluar rumah telepon ibunya, "Mak, gimana kabarnya, Mak? Sehat?" Akhirnya ketabrak sepeda aja, enggak jadi mati. Enggak jadi mati. Kenapa? Karena dia silaturahmi di pagi hari ya. Alhamdulillah ya. Jadi itu kita berusaha mencari rezeki, mencari kesehatan dengan sebab duniawi, sebab materi, dengan berobat, dengan berusaha, dengan bekerja. Dan ada sebab-sebab ukhrawi yang bisa mendatangkan rezeki. Di antaranya tadi menyambung silaturahmi, di antaranya sisihkan harta untuk sedekah, di antaranya salat, karena kata para ulama salat adalah sebab datangnya rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, wal 'aqibatu littaqwa." Ya. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Ya. Dan bersabarlah dalam salat. Kami tidak minta kepadamu rizki, bahkan kami yang beri rizki kepadamu. Kata ulama, kalau kita suruh anak istri kita salat, kalau kita suruh anak istri kita salat, maka insya Allah rizki kita ditambah. Ibu-ibu juga demikian. Jangan lupa ingatkan suami salat. Kalau subuh dibangunkan suaminya, "Mas, sudah azan Mas, 5 menit lagi azan Mas." Kalau nanti terlambat nggak dapat salat 2 rakaat sebelum subuh, ingatin, itu tambah rizki itu. Itu apa? Tambah rizki. Karena menyuruh keluarga salat itu sebab datangnya rizki. Dan di antara sebab yang paling utama bisa menambah rizki adalah menyambung
silaturahmi, menyambung silaturahmi. Ibu kalau nggak percaya dipraktekkan aja ya. Dipraktekkan saja menyambung silaturahmi, kita sendiri menyambung silaturahmi dan juga jangan lupa membantu suami menyambung silaturahmi kepada kerabatnya dan kepada kedua orang tuanya ya. Saya pernah ketemu dengan dua orang yang usianya sudah sangat tua. Ya, usianya sudah sangat tua. Yang satu umurnya 80 tahun lebih. Saya tanya, "Pak, usia berapa, Pak?" "Mbah, 83." Masya Allah. "Gimana, Mbah, supaya bisa sehat sampai 83 tahun?" "Oh, Ustadz, harus makan sedikit." Aduh, susah kalau gini ya. Mbah. Caranya jadi sebab materi. Saya ketemu lagi ada keluarga umur 75 atau 76 tapi masih kelihatan muda, masih kelihatan umur 50-an lebih. Tanya, "Om, gimana bisa umurnya panjang?" "Oh, berbakti sama orang tua." Ya. Kalau ini mungkin ya. Makan banyak tapi umur panjang. Kalau yang pertama tadi susah. Jadi saya bilang, jadi umur panjang, rezeki banyak itu bisa dengan dua sebab, materi dan dengan apa? Ukhrawi. Materi kita kerja, berusaha, dagang yang benar, serius, bangun pagi, kerja. Ya, ada sebab ukhrawi, berdoa kepada Allah, di antara nyambung silaturahmi, nyambung silaturahmi. Kalau ada yang bilang lagi, "Ustaz, saya tahu ada orang berbakti sama ibunya, Ustaz, tapi umur 45 sudah meninggal." Gimana, Ustaz? Itu dia berbakti, kalau dia enggak berbakti umur 20 sudah meninggal. Baik. Kita lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas kan pertemuan yang lalu tentang siapa rahim yang harus disambung, sudah ya? Sudah ya? Bahwasanya rahim yang dimaksud dengan rahim bukan semua kerabat, tapi rahim adalah kerabat yang dari keturunan dari hubungan darah dengan ayah dan ibu. Sudah dibahas? Sudah ya? Sudah. Kalau gitu kita lanjutkan hadis yang ketiga. Hadis ketiga halaman 177. Oh belum, hadis kedua, halaman 173. 173. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga qati', yakni qati' ar-rahmin, yaitu pemutus silaturahmi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya. Di antara dosa besar definisinya adalah dosa yang diancam dengan azab neraka atau tidak masuk surga atau diancam dengan hukuman tertentu seperti hukum had. Itulah namanya dosa besar. Jadi saya ulangi, dosa besar adalah definisinya di antaranya dosa yang diancam dengan hukuman tertentu atau diancam masuk neraka secara khusus atau diancam tidak masuk surga secara khusus atau diancam dengan hukum had di dunia, maka itulah dosa besar ya. Dan itu banyak, oleh karenanya Imam Az-Zahabi sampai mengumpulkan buku 70 apa dosa besar. Dosa-dosa banyak, 70 dosa besar ya. Seorang berusaha ya di dunia ini menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar ya. Karena kalau orang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, kalau terjadi dosa-dosa kecil, Allah mudah untuk diampuni. Tapi masalah kalau dosa besar tidak diampuni oleh Allah kecuali seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil kita tidak bertobat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar harus kita bertobat kepada Allah. Di antara dosa besar adalah memutuskan silaturahmi. Dalilnya ini kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Diancam dengan ancaman khusus. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ya. Demikian juga telah kita singgung dalam surat Ar-Ra'd, lihat halaman 174. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Maksudnya memutuskan silaturahmi.
Silaturahmi itu Allah perintahkan untuk disambung, dia malah putuskan. Wa yufsiduna fil ard, dan dia melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bagi mereka laknat Allah dan bagi mereka kesudahan yang buruk, yaitu neraka jahanam. Demikian juga dalam surat Muhammad ayat 22, kata Allah, "Fa hal asaitum in tawallaitum am tusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum ma'ama absarahum. Kata Allah, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi. Itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Allah jadikan mereka tuli dan Allah jadikan mereka buta, ya. Jadi ini dalil yang sangat tegas bahwasanya memutuskan silaturahmi adalah dosa besar, ya. Dosa besar. Maka terkadang kita sedih ya kalau melihat sampai ada keluarga bertengkar, kakak dan adik bertengkar, ya. Karena kalau pertengkaran antara kita dengan teman kita itu bukan untuk silaturahmi. Ya kita dosa mungkin jengkel-jengkelan, bombe-bombean, musuh-musuhan sama teman, tapi enggak ada hubungan darah. Dosa tapi tidak sampai dosa besar. Tapi kalau kita jengkel-jengkelan sama kakak sendiri, sama adik sendiri, sama kerabat kita, itu masuknya ke putus silaturahmi, masuknya ke dosa besar. Maka tidak sama ya. Yang lebih menyedihkan lagi, kalau kita sama orang ramah tamas, tapi sama adik ribut melulu, sama kakak ribut melulu. Ya. Saya kenal seorang luar biasa baiknya sama saya, ya. Saya sering ke rumah dia, tidur di rumah dia, tapi dia tidak pernah menyinggung tentang kakak dan adiknya. Seakan-akan dia hidup sendiri, saya tidak tahu. Dia tidak pernah cerita kakaknya, tidak pernah cerita adiknya. Ya, tahu-tahu saya pulang ke tanah air, ya. Dia telepon, "Ustaz Firanda, ada adik saya mau ketemu antum." Dia pingin adiknya ketemu dengan saya. Saya heran, ini orang bagaimana sih? Punya adik, kamu punya adik? Ibunya dia mau ketemu antum, ya. Ternyata dia sama adiknya bermasalah. Sama adiknya bermasalah dan dia sebenarnya sayang sama adiknya, makanya dia telepon saya supaya bisa ketemu dengan adiknya, ya. Kenapa tidak dari awal, ya? Dia pingin adiknya ketemu dengan saya, tapi dia ego sehingga tetap aja ribut sama adiknya, ya. Jadi sangat menyedihkan ada orang seperti ini, sama orang lain begitu baik, sama adik dan kakaknya ribut, bahkan egonya dipertahankan, ya. Merasa kakak, satunya merasa adik, satunya merasa kakak, ya. Akhirnya bertengkar. Ini tidak benar, ya. Dan ini perkara yang sangat menyedihkan kalau terjadi pertengkaran antara kakak dan adik kerabat, ribut sama tante, ribut sama om, karena jatuhnya kepada pemutusan silaturahmi dan jatuhnya kepada dosa besar. Jatuhnya kepada dosa besar. Ya. Taib. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat halaman 175, ya. Derajat menyambung silaturahmi terhadap kerabat ada tiga. Tingkatan pertama adalah tingkatan yang paling afdal, yaitu silaturahmi terhadap kerabat yang memutuskan silaturahmi. Ini tingkatan silaturahmi yang paling afdal. Dosanya pahalanya sangat besar. Kita menyambung silaturahmi kepada orang yang mutusin silaturahmi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha." Bukanlah penyambung silaturahmi adalah yang hanya menyambung kalau dibaiki. Akan tapi penyambung silaturahmi yang sejati adalah yang tetap menyambung meskipun silaturahminya diputuskan oleh kerabatnya. Ini yang paling top. Jadi kakaknya menggibah dia, adiknya mengejek dia, tetap dia nyambung, ya. Disakiti, mungkin barangnya diambil tidak dikembalikan, ya. Mungkin ngutang enggak bayar-bayar, tetap dia sambung silaturahminya. Nah, ini paling berat, ya. Tetapi di sinilah seorang mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau berbuat baik kepada kerabat yang baik, maka semua orang bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi sekarang membalas keburukan dengan kebaikan itu yang susah. Hanya orang-orang yang hebat yang bisa. Kalau sesama terhadap bukan kerabat saja pahalanya besar. Saya punya masalah dengan teman nih, enggak ada hubungan darah sama dia. Saya orang Bugis, dia orang Jawa. Dia yang jelek-jelekin saya, tapi saya balas dengan kebaikan. Pahala saya besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim." Ya. Kata Allah, "Idfa billati hiya ahsan sayyi'ah." Kata Allah, balaslah keburukan dengan apa? Kebaikan. Namun kata Allah, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru." Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak ada yang bisa melakukannya illa dzu hadzin 'adzim, kecuali yang memiliki dapat bagian yang besar. Itu pahalanya besar. Kalau seorang bisa membalas, ya,
keburukan dengan kebaikan ya. Memaafkan itu hebat. Melupakan keburukan itu hebat. Yang lebih hebat lagi keburukan tersebut dibalas dengan kebaikan. Ya, saya ulangi, memaafkan itu sangat luar biasa. Ya, melupakan apalagi keburukan dia itu sangat luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi membalas keburukannya dengan apa? Kebaikan. Nah, kalau kita bermasalah sama orang yang bukan kerabat kita, kita balas dengan kebaikan, pahala kita besar, apalagi orang tersebut kerabat kita, adik kita, kakak kita, ya. Om kita, tante kita, ya. Dan terkadang masalah dalam keluarga juga banyak, ya. Ribut keluarga. Terkadang masalah-masalah sepele timbul keributan. Terkadang hasad dalam keluarga lebih tinggi daripada hasad dengan di luar kerabat. Hasad antara sepupu, hasad antara kakak dan adik itu lebih tinggi kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya. Sehingga seorang harus ingat bahwasanya saya dan dia ada hubungan kekerabatan, silaturahmi harus dijaga. Kalau dia menyakiti saya harus balas dengan kebaikan. Kalau ingin dapat pahala yang besar. Inilah kata Nabi, laisal wasil bil mukafi, bukanlah penyambung silaturahmi yang sungguhnya yang hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Tetapi innamal walakinnal wasil, tapi penyambung silaturahmi yang sungguhnya alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha, yang jika orang kerabatnya memutus silaturahmi dia sambung. Oleh karena dalam hadis lihat dalam Sahih Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ada seorang laki datang kepada Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Ya Rasulullah, saya punya kerabat, saya berbuat baik kepada mereka, saya sambung silaturahmi, mereka putuskan silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajahluna alayya. Saya sabar dengan mereka, mereka tidak sabar denganku. Dia ngeluhkan tentang kerabatnya seperti, tapi dia terus nyambung kebaikan. Dia menyambung, mereka putuskan ya. Kemudian dia berbuat baik, mereka berbuat buruk. Dia sabar, mereka tidak sabar. Apa kata Nabi? La in kunta kama taqul fa ka'annama tusifuhumul mal. Kalau yang kau sebutkan itu benar, seakan-akan kau masukkan debu yang panas dalam mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihi ma dumta 'ala dzalik. Dan senantiasa ada penolong yang Allah kirimkan kepadamu sementara kau selalu demikian. Jadi kita kalau bersabar, Allah kirimkan penolong bagi kita, ya. Sabar hadapi mereka, ya. Biarin saja mereka, toh mereka keluarga kita. Kita cari pahala dari sisi ini. Terkadang kita mencari pahala dari hal-hal yang tidak kita sukai, tapi pahalanya besar. Ya, contoh, ya, cari pahala kalau ada orang zalimi kita. Cari pahalanya gimana? Maafin. Wah, susahnya sekali. Ya. Ada Allah buka pintu pahala besar. Caranya gimana? Anda dizalimi, ada pintu pahala besar. Caranya gimana? Maafin. Tapi itu susah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum." Berlapanglah dada dan maafkanlah, tidakkah kau ingin engkau diampuni oleh Allah? Ampuni mereka, engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi susah. Ini di antara sarana mendapatkan pahala, kita diputuskan silaturahmi oleh kerabat. Kita cari pahala di sisi itu. Pahalanya besar. Caranya gimana? Nyambung silaturahmi. Datang ke adik kita, meskipun adik kita musuhan sama kita, datang aja ke rumahnya. Kalau kita ketuk pintu diusir, ya udah sabar, ya. Ponakan kita kasih duit, ponakan kasih permen, macam-macam, biarin aja. Ya, tetap saja kita kirim kartu lebaran, tetap saja kita telepon, ucapkan selamat puasa, selamat lebaran, ya. Tetap saja kita berusaha nyambung, ya. Berusaha kalau dia kurang baik pergi ke mertuanya, pergi kemana? Bagaimana caranya? Ini kita sedang mencari pahala, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Tapi disitulah pahalanya sangat besar, ya. Karena terkadang kita punya kerabat yang tidak baik. Kalau kita miskin dia bilang dia hina kita, kamu ini miskin, enggak. Kalau kita kaya dia hasad, repot, ya. Ya, seperti itu. Ada seperti itu. Kalau kita bagi-bagi dibilang sombong, ya. Kalau kita enggak bagi-bagi dibilang pelit. Jadi salah terus. Ya. Saya pernah ketemu orang seperti itu, cerita, "Ustaz, kita ini bagaimana, Ustaz? Saya ini gini-gini, nanti bagi-bagi saya kasih gratisan dibilang sombong, dibilang angkuh, dibilang mentang-mentang. Kalau saya enggak kasih dibilang pelit, tidak perhatian sama kakak dan adik, repot." Ya sabar, itulah memang, itu berarti ada hasad di antara mereka. Ya, dan kita bilang bahwasanya hasad yang timbul di antara adik kakak terkadang tinggi. Di antara sepupu terkadang apa? Tinggi, ya. Ada seperti itu. Bukan hanya antara kita dengan orang lain. Maka ingat, di antara tingkatan silaturahmi tertinggi adalah berbuat baik kepada kerabat yang berbuat buruk kepada kita, dan itu memang sangat berat, ya. Sangat berat. Tapi kita usahakan untuk mengerjakannya. Teori sih gampang, tapi prakteknya susah, ya.